Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alim, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati lan mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dalu punika diparingi sehat, diparingi kiyat iman, diparingi sempat sehingga saged sareng-sareng nindakaken salat maghrib berjamaah wonten ing Baitullah rumahipun Allah menika anugerah ingkang ageng. Napa malih pun lajengaken thalabul ilmi, damel majelis zikir, majelis ilmu. Menika estu anugerah ingkang kadang-kadang kita mboten ngraosaken. Insyaallah siapa saja yang masuk ke rumahnya Allah, ada niatan baik di sana, maka tidaklah dia keluar kecuali akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Itu paling sedikit kalau ke rumahnya Allah niat yang baik berjamaah, paling titik niku diparingi pengampunanipun, diparingi maghfirahipun. Mangke sing liyan-liyane nggih terserah Gusti Allah. Napa melih ndamel majelis ilmu kados makaten niku termasuk amal silaturahim, amal zikir nggih ingkang kathah sangat fadilahipun insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kita sampun dumugi bahas nyinaoni Al-Arba'in An-Nawawi ngantos hadis ingkang nomor gangsal insyaallah. Kalau wingi sampun rampung ingkang nomor sekawan, sakmenika kita sampun mlebet hadis ingkang nomor gangsal. Menawi wonten ing buku terjemahan menika wonten ing halaman 14. Wonten ing halaman 14, hadis kelima. Menika hadisipun cukup pendek, kawula usahaken rumiyin kompletipun. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ingkang artosipun saged sami-sami dipun waos wonten ing mriku. Diceritakan dari Ummil Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kunyahnya Ummi Abdillah, ibunya Abdillah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, yakni Siti Aisyah, mugi-mugi Allah paring ridho dhateng Aisyah. Qalat, berkata sapa Aisyah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda ngendikaken man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada atau membuat yang baru di dalam amrina, urusan kami atau agama kami, hadza ini atau agama Islam ini, siapa yang membuat sesuatu yang baru atau mengada-ada dalam urusan agama Islam ini, ma apa-apa laisa yang tidak ada, minhu dari agama itu, yang tidak ada dalam agama itu diada-adakan, fahuwa maka dia yang mengada-adakan itu atau sesuatu yang diada-adakan itu raddun, tertolak, raddun, tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika hadisipun pendek,
diriwayatkan oleh dua orang, yakni syaikhon, dua orang syekh dalam hal hadis, membawakan hadis, yakni Al-Bukhari wal Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu imam yang kalau dua-duanya berkumpul jadi satu menjadi hadis yang sangat-sangat kuat. Untuk dalil, untuk amal, semuanya itu paling kuat kalau dua orang itu bersatu. Dua orang itu kalau bersatu membawakan sebuah hadis biasa dijuluki dengan syaikhon, dua orang syekh, atau biasa dengan bahasa muttafaq alaih, disepakati alaihi atas hadis ini. Muttafaqun, disepakati hadis ini oleh kedua orang itu. Jadi kalau ada hadis diakhiri dengan dalam kurung muttafaq alaih atau syaikhon, itu berarti yang meriwayatkan adalah dua orang ini, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Dan di dalam riwayat Imam Muslim yang khusus, ini dicantumkan oleh beliau musannifnya ini, beliau Imam An-Nawawi, karena satu hal, karena beliau pernah berdebat ya, berdiskusi dengan seseorang yang beralasan saya tidak mengada-ngadakan hal yang baru kok dalam agama. Langsung kemudian disampaikan riwayat Muslim, man amila, dengan redaksi matan yang berbeda, man amila amalan, barang siapa beramal dengan satu amalan yang amalan itu tidak ada dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah, agama Islam, fahuwa, maka amalan itu raddun, juga tertolak. Sesuatu yang baru ataupun amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi, dia tertolak. Nah, ini hadis sangat singkat, diberi judul dalam buku yang kita pegang ini, larangan bid'ah dalam agama. Larangan bid'ah dalam agama. Ini sekilas kalau krungu bid'ah itu rada sensitif gitu. Kadang-kadang dikarenakan kurang pemahaman, kurang sinau, kurang bijak, sehingga ini terjadi banyak kadang-kadang gesekan-gesekan di masyarakat. Nanti insya Allah dengan kita memahami secara baik pendapat-pendapat para imam, para ulama, orang-orang zaman dulu salaf solih, insya Allah kita akan bisa arif, bisa bijaksana dalam mensikapi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan mempelajari dulu sekilas mengenal Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawakan hadis ini. Di dalam hadis-hadis itu banyak sekali istri Nabi yang bernama Aisyah ini meriwayatkan hadis. Beliau termasuk istri Nabi yang cerdas, ingatannya kuat, soleh. Aisyah ini disebut, dan semua istri Nabi adalah termasuk ummul mukminin. Semua istri-istri Nabi ingkang cacahipun pinten Pak? Istri Nabi pinten Pak Syedman? 11 ya? Iya. Apa 12 ya? Luar biasa Pak Yatman. Ada 12 ya Pak ya? Ada satu yang dari Mesir itu ya, Maria Al-Qibtiyah. Betul ya Ustaz Muna ya? Maria Al-Qibtiyah. Ada 12 ya. Dan Aisyah adalah termasuk istri Nabi yang mendapatkan julukan juga Ummul Mukminin, yakni ibunya orang-orang yang beriman. Karena ibunya orang yang beriman, maka hukum berlaku setiap istri Nabi yang ditinggal wafat oleh beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena sama hukumnya dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Namanya juga ibunya orang beriman, berarti sama dengan ibu kita. Kalau Nabi Rasulullah SAW boleh menikahi bekas istrinya orang, dan rata-rata yang dinikahi Nabi adalah janda, bahkan sampun sepuh-sepuh. Tetapi setelah dia diikat perjanjian pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung berlaku setelah itu sepeninggal Nabi tidak boleh siapapun menikahinya, termasuk Siti Aisyah. Aisyah ini beliau sepeninggal Nabi masih hidup lagi 40 tahun, menangi zaman para khulafa ar-rasyidin, masih 40 tahun. Tetapi kehidupan beliau 40 tahun sepeninggal Nabi itu diterangkan dalam berbagai sirah. Beliau ini melakukan puasa yang puasanya berbeda dengan puasa kita, ya, ini puasa dahar, puasa sepanjang masa. Jadi intinya beribadah terus untuk menjaga kemuliaan sebagai istri
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Sifatnya diterangkan di dalam banyak sirah. Beliau itu adalah seorang istri yang alim, banyak ilmu. Bahkan di dalam beberapa keterangan beliau itu direkam riwayat-riwayat yang berasal dari beliau dalam kitab-kitab sampai 1210 hadis yang dibawa oleh beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula seandainya tidak ada Aisyah, maka banyak sekali yang tidak terungkap dalam diri Rasulullah ketika beliau di rumah, ketika di kamar mandi, ketika di kamar tidur, ketika malam hari, ketika dalam perjalanan. Saat-saat privasi keluarga itu banyak diungkap kebiasaan-kebiasaan Nabi oleh beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga hadirnya Siti Aisyah dalam kehidupan Rasulullah itu membuka cakrawala pengetahuan untuk melihat sosok potret Rasulullah ketika di rumah. Akhirnya banyak buku-buku ditulis sehari bersama Rasul atau detik-detik bersama Rasul dari pagi sampai dengan malam, dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi, itu direkam dan banyak hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Beliau kalau mau masuk kamar mandi baca apa dari beliau, ketika tidak ada makanan di rumah bagaimana, kalau Rasulullah telat malam hari datang ke rumah, sikapnya perilakunya Nabi bagaimana, apakah memaksakan masuk rumah, membangunkan istrinya yang saat itu terlelap tidur, semuanya dikisahkan dari banyak riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga siapapun yang ingin menjadi seorang yang baik untuk keluarganya, maka perlu melihat hadis-hadis dari Aisyah, bagaimana kebaikan Rasulullah kepada istri beliau. Ini tentang Aisyah Ummul Mukminin. Jadi beliau mendapatkan kunyah Ummu Abdillah. Abdillah itu sebenarnya bukan putra beliau tetapi keponakan beliau. Jadi cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memang sampai meninggal dunia, sampai berpisah hayat dengan Rasulullah, tidak dikaruniai oleh Allah seorang putra pun. Jadi tidak melahirkan keturunan dari Rasulullah. Karena istri Nabi yang jumlahnya 11-12 itu nggih Pak Ustaz, menika ingkang menghasilkan putra itu hanya 2 orang. Ya, dari 7 putra Nabi, putra-putri Nabi itu yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mendapatkan dari beliau Rasulullah itu 6 orang putra-putri. Nanti dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir itu, beliau mendapatkan 1 putra tapi ya meninggal dunia, namanya Ibrahim. Nah, beliau menamai putranya dari Maria Al-Qibtiyah itu Ibrahim karena Ibrahim itu kan nabinya orang Arab dan nabinya orang Bani Israel. Ya, makanya beliau memperdamaikan 2 kaum, 2 suku itu dengan menamai putranya Ibrahim, tetapi ditakdir Allah meninggal, dan bahkan meninggal semuanya akhirnya hanya memberi keturunan 1 orang saja anak yang sampai memberikan cucu kepada Nabi, yakni putranya yang bernama Fatimah. Fatimah itu putra beliau dari Khadijah yang menjadi satu-satunya putra Nabi yang memberikan cucu kepada Rasulullah. Bahkan sekaligus memberi cucu itu kembar lagi. Namanya adalah Hasan wal Husain. Jadi cucu Hasan dan Husain. Sejarahnya panjang. Jadi alhamdulillah, dan Fatimah ini adalah satu putri beliau yang dinikahkan kepada sahabat mulia, yakni suaminya Ali bin Abi Thalib. Suaminya atau menantunya Nabi dari Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib. Ada 2 putrinya Nabi yang dinikahkan dengan sahabat yang lain, meninggal, dinikahkan lagi meninggal, yakni sahabat Utsman ibnu Affan. Sahabat Utsman ibnu Affan itu pernah menikahi putri Nabi 2 kali, tapi dua-duanya meninggal. Diberi putrinya 1 meninggal dunia, dikasih lagi meninggal lagi. Seandainya saya masih punya anak lagi, tak kasihkan lagi Utsman, tapi sudah habis stoknya. Nah ini sehingga Utsman bin Affan mendapat julukan Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya, karena pernah menikahi putri Rasulullah 2 kali. Ini tentang sekilas Aisyah. Dalam kitab Tuhfatul Kiram ini Aisyah diberikan derajat atau peringkat menjadi istri yang paling afdol setelah Khadijah. Menjadi istri yang paling afdol setelah Khadijah karena kecerdasannya, ketaatannya,
juga kecemburuannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan beliau mendapatkan derajat itu. Dan Aisyah ini adalah istri Nabi yang dinikahi Rasulullah dalam kondisi bikron, masih gadis. Yang lainnya kan dinikahi janda. Khadijah juga dinikahi Nabi saat usianya 40 tahun, Rasulullah 25. Sedangkan Aisyah ini dinikahi Rasulullah dalam kondisi bikron, masih gadis, masih perawan. Beliau adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi di Mekah, kemudian dalam riwayat digauli di Madinah setelah itu pada tahun ke-1 Hijriah. Allah alam ya, saya pernah baca itu 9 tahun ya. 9 tahun sudah digauli Rasulullah. Tapi 9 tahunnya orang Arab, beda dengan orang sini, berbeda sosiologis dan antropologis. Ini terkait dengan Siti Aisyah yang membawakan hadis ini. Ini hadis yang sangat dekat dengan Rasulullah. Asal dari hadis ini sangat dekat dengan Rasulullah karena hari-harinya senantiasa bersama dengan Rasulullah. Beliau mendapat julukan faqihah, mujtahidah, adibah, sawamah, qawwamah, karimah, zahidah. Jadi banyak gelar untuk Sayyidatina Aisyah ini. Beliau adalah orang yang faqih, kuat pemahamannya terhadap agama, mujtahidah, orang yang bisa memberikan solusi-solusi, berijtihad, memberikan hukum-hukum untuk para kalangan perempuan saat beliau masih hidup. Ada permasalahan, beliau bisa mengurai, memberikan solusi. Juga mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kekuatan, kemauan untuk berpuasa sepanjang hayat, itu disebut dengan sawamah, orang yang senantiasa rajin berpuasa. Kemudian orang yang istiqomah, kuat, qawwamah, karimah, orang yang senang memberi, mulia, dermawan. Diceritakan beliau itu kalau memberikan sesuatu kepada tetangganya, itu senantiasa dititipkan kepada pembantunya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran hikmah ibrah meniru Sayyidina Aisyah ya. Aisyah itu kadang-kadang seringnya memberi sesuatu pada orang lain itu tidak pengen diketahui bahwa itu asalnya darinya. Jadi misalnya memberi ke tetangganya, dititip ke pembantu nih, dilewat ke tiang dan dipeseni, ini tolong titip diberikan ke si Anu, tapi jangan bilang-bilang dari saya. Kemudian sikap Aisyah itu kan dipelajari, diungkap rahasianya oleh para ulama-ulama dulu. Ngopo ya Aisyah itu kok nek ngasih itu nggak pernah pengen diketahui pemberiannya. Kan rata-rata kita kan pengen ya Pak ya, kadang-kadang gitu. Kalau memberi orang itu kan pengen, oh ini nanti bilang ya dari saya, misalnya nggawe ngeterke nopo, ini dari si Anu, ini dari bapak siapa. Kalau Aisyah itu beda sama kita. Ya. Nah, setelah diungkap oleh ulama, ternyata ya rahasia kenapa Aisyah itu tidak pengen diketahui pemberiannya kepada orang lain adalah beliau itu sangat mengharapkan pemberian yang diberikan orang lain itu yang membalas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sirrikan, dia sembunyikan serapat-rapatnya. Dia khawatir kalau ketika memberi orang itu tahu yang memberi beliau, nanti terus gupuh balik ke. Nah kalau diberi terus kemudian dibalik ke, itu susah Aisyah itu hatinya. Ya saya ini memberi karena Allah, malah dibalas manusia. Saya pengennya yang balas Allah. Gitu. Dalam sekali itu Pak itu. Ya. Karena apa? Karena beliau paham kalau yang membalas manusia itu paling ya setara tuh. Dikasih roti sak bungkus ya balik paling ya sak bungkus. Kadang-kadang malah sudo gitu. Ada tiang nyumbang nih kok sakit malah sudo barang. Tapi kalau Aisyah memberi tapi pengen yang membalas itu langsung Allah. Kalau Allah yang membalas, dia paham betul Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya dan melipat-lipatkan kemurahannya kepada hambanya. Nah, seperti janji dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, sedekah itu akan dilipat-lipatkan minimal 700 kali lipat, sampai dengan bighairi hisab, tanpa ada batasan, unlimited, tidak ada hitungan. Maka itu difahami betul Aisyah kalau memberi itu malah didelik-delik ke. Dan itulah seutama-utamanya sedekah. Seutama-utamanya sedekah adalah
sembunyi, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindarkan diri dari ketidakditerimaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penyakit riya, ada penyakit pamer, tuntutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik sedekah adalah yang sembunyi. Memang godaannya berat. Tetapi kalau kita sudah imannya kuat, tinggi, harapannya kepada Allah sangat tinggi dan keyakinannya sangat mantap, insya Allah Allah itu nggak lama dan nggak akan mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad, akan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Nah, ini kalau sedekah memang utamanya sembunyi, Pak. Ada ulama berpendapat kalau zakat itu ditampakkan. Ada kebolehan zakat itu ditampakkan. Misalnya kita punya harta yang sudah 1 nisab, wayai 1 tahun, sudah haulnya harus dikeluarkan, boleh diumumkan di masjid, ini zakatnya si fulan, ini zakatnya si fulan dalam 1 tahun, misalnya di Ramadan itu sekian. Dibolehkan. Kenapa zakat diumumkan? Untuk menghindarkan dirinya dari fitnah di masyarakat. Wong sugih kok ora zakat. Nah, untuk alasan itu diperkenankan mengumumkan harta zakat agar tidak terjadi fitnah, dan untuk syiar. Oh, nek sugih ki kudune ya ngono kuwi. Orang miskin jadi cinta kepadanya karena dia memperhatikan hak-hak mereka, kewajiban terhadap harta. Untuk zakat boleh disiar-siarkan. Makaten hikmah saking pembawa hadis ini, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam banyak sirah bisa Bapak Ibu baca tentang pribadi Aisyah ini. Apa isi atau matan hadis yang dibawa oleh beliau? Yang tadi sudah kita bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa atau barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama Islam ini yang bukan berasal darinya, dari Rasulullah, maka ia ditolak. Ini hadis yang sangat tegas, pendek tetapi tegas. Oleh beliau yang mensyarah ini disampaikan begini. Hadis ini termasuk salah satu fondasi Islam. Sebagaimana hadis yang dulu pernah kita pelajari, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Ini sama fondasi Islam, yang merupakan timbangan amal tergantung menurut batinnya. Dan setiap amalan yang tidak diniatkan untuk mengharap keridhaan Allah, maka tidak ada pahala bagi orang yang melakukannya. Begitu pula dengan hadis Nabi ini. Kalau yang innamal a'malu binniyat itu adalah hadis tentang mempersiapkan hati ketika mau beramal harus semata-mata karena Allah. Dalam hadis ini adalah sebagai tolak ukur sebuah amal secara dohir yang terlihat. Nah, setiap amal yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka itu ditolak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang tidak direstui Allah dan Rasulnya, maka itu tidak memiliki nilai sedikit pun di dalam agama di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ini adalah hadis yang harus dihafal dan menjadi dalil dalam menolak kemungkaran-kemungkaran. Bapak dan Ibu, Islam ini bagaikan air. Dari zaman Nabi dulu 14 abad yang lalu lebih itu ibarat air itu dari sumbernya, dari tuk. Lalu dia mengalir kan selama berkilo-kilo, bertahun-tahun, berabad-abad, tentu melewati kali. Kalau mau dilogikakan tuh ada barang-barang kali, warna-warni, linet, lendut, kotoran dan seterusnya. Maka Islam itu terjadi penggerusan-penggerusan seperti itu, bercampur dengan adat istiadat, kebiasaan, sehingga dimungkinkan sampai sekarang ini banyak ada campuran, tambahan, sehingga perlu ada purifikasi, ada penjernihan kembali. Nah, hadis ini adalah hadis untuk mengawal bahwa agama ini tidak boleh. Ini kan dasarnya dari langit, diberikan contoh manusia teladan Rasulullah, maka tidak boleh sembarangan dalam beribadah. Kalau ibadahnya mau dinilai sama Allah, mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini adalah salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang ada dalam Islam dan yang paling banyak memberi manfaat dari sisi penyampaiannya. Karena ini seperti sebuah muqaddimah yang mencakup semua dalil yang darinya didapati hukum-hukum syara. Ini tambahan penjelasan dari para
ulama kita bacakan. Nah, apa petunjuk-petunjuk atau hikmah-hikmah dalam hadis yang pendek ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, agama kita Islam ini adalah agama ittiba. Ittiba, yakni mengikuti petunjuk yang sudah ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ibtidak, membuat perkara baru. Jadi kita ini muttabi, kita ini orang yang mengikuti contoh dari Rasulullah, bukan mubtadi. Muttabi bukan mubtadi. Jadi bukan pembuat hal-hal yang baru, berkreasi dalam beribadah, tidak. Tapi kita adalah orang-orang yang muttabi, mengikuti segala contoh dalam beribadah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Hadis ini walaupun singkat tetapi didukung oleh banyak ayat Al-Quran yang oleh penulis buku ini disampaikan. Yang pertama, didukung oleh surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi ila akhir ayat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat ini kemudian kita mendapati sebuah hadis yang sangat terkenal itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa tulisannya? Ya, wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini biasanya diucapkan oleh banyak balik dai, hadis yang cukup terkenal dari Imam Muslim. Ada tambahan dari Imam Baihaqi yang terakhir itu. Kullu dhalalatin finnar, itu tambahan dari Imam Baihaqi. Rodok tegas melih. Ini yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini adalah menerangkan bahwa Islam, agama kita ini agama yang kita sudah ada paket-paket ibadah yang dicontohkan Rasulullah, sehingga kita jadi muttabi, orang yang mengikuti, bukan mubtadi, membuat-buat seakan-akan Islam belum sempurna. Itu jangan, karena kita adalah orang yang ittiba, muttabi. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala ini ada dua jenis amalan. Yang pertama adalah ibadah, amalan yang termasuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Kita sudah sering mendengarkan ini ya. Yang pertama adalah ibadah, kedua adalah muamalah. Setiap amalan ibadah yang keluar dari hukum Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, maka amal itu tertolak dari pelakunya. Contohnya adalah ketika seseorang itu punya niat hendak mendekatkan diri kepada Allah atau takorub, dia niatnya aku pengen cerak karo Gusti Allah, tapi amal yang dia lakukan untuk mendekat pada Allah kok tidak ada tuntunannya. Contohnya kalau di sini dicontohkan oleh beliau, mau dekat pada Allah tapi dengar musik, kemudian nari-nari, melihat wajah wanita yang bukan muhrim, memperlihatkan rambut yang tidak berhijab pada yang bukan muhrim atau yang lainnya, maka itu termasuk perkara yang diada-adakan. Arab cerak karo Gusti Allah kok carane bermaksiat, maksudnya gitu. Maka kalau mau mendekat kepada Allah harus ikut dengan cara-cara bagaimana Rasulullah mendekat pada Allah, dengan ibadah-ibadah yang disenangi oleh Allah, yang diperantaikan oleh Rasulullah. Nah, ini banyak. Seperti orang-orang jahiliyah dulu juga begitu. Mereka menyembah berhala itu beralasan, kami enggak menyembah berhala itu enggak kok untuk apa, sebagai wasilah saja mendekat pada Allah. Alasannya begitu ketika ditanya, kenapa engkau menyembah tidak langsung kepada Allah?
harus perantara menyembah berhala. Mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini sebenarnya nggak nyembah berhala, tapi supaya dia menyampaikan niat hajat kami kepada Tuhan. Jadi saya melewati berhala itu. Wah, kemudian ditentang Rasulullah SAW. Tidak seperti itu caranya. Jadi wasilah kepada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Ini kok tentang ibadah. Nah, nanti masalah amalan-amalan bid'ah dan yang bukan bid'ah yang contohkan Nabi ini banyak dibahas dalam fikih. Dalam fikih nanti yang kajiannya Ustadz Muna tentang fikih banyak dijelaskan di sana. Jadi sebenarnya bid'ah itu bukan hukum, Bapak Ibu. Bid'ah itu amalan. Kalau hukum itu ya tetap ada haram, halal, makruh, sunnah, sama mubah. Hanya ada 5 itu. Tidak ada hukumnya bid'ah. Siapa yang menghukumi bid'ah? Nggak ada hukum bid'ah. Adanya perbuatan itu masuk bid'ah, perbuatan itu masuk yang disyariatkan. Tetapi nanti hukumnya larinya hanya ke 5 ini terus. Hukum taklif itu. Jadi bisa jadi amalan itu sunnah, bisa juga bid'ah. Hukumnya apa? Oh, hukumnya nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Hanya 5 itu. Akan berputar ke 5 terus. Oh, sini-sini bid'ah, sini bid'ah. Itu perbuatan. Dan nanti ada bid'ah yang dibolehkan. Tidak hanya bid'ah yang dilarang saja. Banyak bid'ah yang dibolehkan. Mungkin insya Allah begini. Kemudian yang kedua, tadi ada amalan ibadah, kemudian ada amalan muamalah. Ya, muamalah itu terkait hubungan manusia dengan manusia, seperti akad, jual beli, hutang piutang, dan seterusnya. Nah, seperti akad dan hal yang membatalkan, selama itu tidak bertolak belakang dengan syariat, maka itu tidak sah dan ditolak. Dalilnya adalah ketika seseorang datang kepada Rasulullah meminta untuk mengubah hukuman zina yang dilakukan diganti dengan membayar dengan sejumlah harta dan perhiasan, lalu Nabi ketika itu langsung menolaknya dan menghapuskan keinginannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi seseorang yang telah berzina dan keluarganya, lalu ia berkata, sesungguhnya anakku berbuat lalim pada seseorang, yakni berbuat zina, lalu ia berzina dengan istrinya, lalu aku akan membayarnya dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba. Lalu Nabi bersabda, 100 ekor unta dan hamba saya kembalikan kepadamu, dan untuk anakmu 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi muamalah ngijoli perbuatan dosa dengan yang dia maui sakarpe itu tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hukum yang ditetapkan Allah. Seperti halnya berbuat zina ini. Ya, hukum Allah ya 100 kali dera, diasingkan selama 1 tahun karena dia belum menikah. Tapi harta yang diberikan kepada yang dianggap sebagai tebusan boleh diambil kembali. Itu bukan untuk menebuskan amal muamalah. Nah, nanti secara lebih detail banyak hal-hal di kitab fikih nanti banyak dijelaskan. Salajengipun ulama, orang-orang yang alim telah memberikan banyak penjelasan dan mengumpulkan beberapa faedah. Yang pertama, dilarang atau larangan dalam hal agama ini menciptakan sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau menciptakan sesuatu yang baru dalam agama sedangkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa jadi hukumnya 2. Yang pertama haram, sekurang-kurangnya turun, yakni makruh. Nah, biasanya hukum-hukum itu kemudian disebut dengan hukum bid'ah. Yang kita kenal ya, dalam pembahasan bid'ah itu ada 2 macam bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama yang dulu di zaman Nabi tidak dipraktekkan, maka dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, kemudian yang kedua adalah bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tambahan-tambahan baru yang dihukumi sesat, menyesatkan, atau yang jelek, yang tidak baik. Ini banyak kisahnya.
Ya, misalnya diantaranya kisah Imam Ali radhiyallahu an, ada waktu sholat duhur itu tiba-tiba muadzinnya menambah kalimat redaksi yang ada di sholat itu dengan as-sholatu khairum minan naum. Padahal as-sholatu khairum minan naum adanya di subuh. Nah, menambahkan as-sholatu khairum minan naum kepada sembarang waktu adzan itu disebut dengan bid'ah dholalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang sayyi'ah. Maka Imam Ali itu mengatakan kepada orang yang adzan itu gawe-gawe aneh-aneh gitu ya, akhrizu hadzal mubtadi' minal masjid. Ya. Keluarkan orang yang gawe-gawe anyar ini dari masjid. Ngawur ya. Jadi adzan duhur tiba-tiba ada as-sholatu khairum minan naum, langsung kon metu iki aneh wong iki, mubtadi, orang yang membuat hal-hal yang baru, ahli bid'ah, kon metu. Tidak ada tuntunannya, itu tegas itu Imam Ali, suruh keluar. Insya Allah tempat kita nggak ada ya Pak ya. Keliru adzan ada, atau keliru waktu ada. Jam 11 adzan ya adzan. Ya tak gawe adzan jam 11, adzan setengah 12 ora ono sing teko gitu. Mesti sengaja luwih dhisik apa luwih keri gitu. Nah, kalau membuat hal-hal yang tambahan-tambahan seperti yang tadi disampaikan itu, maka itu tidak diperkenankan, harus tegas, tidak boleh. Ya. Kemudian diceritakan juga cerita yang sangat masyhur itu, ada seseorang yang sedang berpuasa. Di zaman Nabi ini, Pak. Ada seseorang yang sedang berpuasa. Untuk menambah pahala puasanya, beliau lalu berjemur di luar. Panas terik matahari pas puasa, beliau berjemur di luar. Wis ngadeg kalih panas-panasan ten jaba, kondisinya sedang berpuasa. Ketika ditanya, "Kenapa sedang puasa kok berjemur berdiri di luar?" Supaya puasanya saya ini tambah ganjarane. Soalnya tambah le prihatin. Tambah rekosane, tambah prihatinnya, sehingga muga-muga Allah Subhanahu wa taala nambahi ganjaran puasaku. Nah, ini juga kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disuruh ngiyup. Puasamu tidak batal. Kamu tetap diterima puasa kalau mau meneruskan sampai sore, tapi tolong ngiyup kalih lungguh. Jangan minum terus ke posone, tapi terus ngiyup lungguh, ojo berpanas-panasan. Allah tahu isi hatimu, niatmu dalam berpuasa. Orang mergo panas-panasan terus kemudian diterima, ditambahi pahalanya mboten, itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Kalau itu sampai didiamkan Nabi terus jadi hukum, lah rusak. Nggak poso-poso ngowes. Wah, aku nek pas poso Senin apa pas poso Tasu'a Asyura nek dhuwur atep ngepit wae lah ben rada ngelak-ngelak sithik ditambahi ganjarane Gusti Allah, enggak ada. Ya mbok arep ngepit arep ngopo, tetep puasanya ya puasa itu urusan ngelak urusane dhewe. Itu enggak ada kaitannya dengan ditambahnya pahala dengan memprihatinkan diri, tirakat dan sebagainya. Maka disuruh oleh Nabi untuk meneruskan puasanya, tetapi duduk kemudian ngeyup. Maka kita diperkenankan kalau kita bernadar, Pak, ini kan sama hukumnya dengan nadar. Kalau kita bernadar, maka diusahakan nadar kita dalam hal ketaatan. Nadar kepada Allah, tapi sifatnya adalah ketaatan atau ibadah. Jangan bernadar tapi dengan cara-cara yang tidak disenangi Allah. Termasuk yang dulu sempat ramai itu nadar di gundul plontos. Kalau jago saya keterima, maka saya dan teman-teman tim sukses akan gundul. Itu nadar yang makruh. Itu makruh, bukan haram tapi makruh. Karena gundul itu disyariatkannya pada 3 tempat. Yang pertama kalau ada bayi dilahirkan, gitu, ada mencukur rambutnya lalu ditimbang dengan emas, disedekahkan seberat itu. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian pas haji itu ada tahallul. Selain itu makruh. Ada tim suksesnya berhasil gundul, makruh. Karena nadarnya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Nah, ini kayaknya sudah adzan, Pak. Oke. Ini bab yang perlu kita dalami sejenak, namun karena keterbatasan waktu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insya Allah masih meneruskan bab ini agar kita tahu ada bid'ah juga yang bid'ah hasanah. Nanti bid'ah hasanah itu banyak sekali. Kita nanti akan jadi bijaksana dengan mengetahui 2 bid'ah ini.
dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Insyaallah besok pertemuan depan. Insyaallah nggih. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang kepada kita, umur panjang yang manfaat, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keringanan untuk senantiasa beribadah dan menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.